إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Tuhan kami telah mendengar panggilan seruan untuk menuju kepada keimanan. Fa amanna, maka kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Tuhan kami ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, dan hapuslah dosa kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Nabi SAW juga bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida wa fis saffil awwal." Sekiranya manusia itu tahu apa yang ada pada seruan panggilan azan dan apa yang ada pada saf yang pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan berlomba, kecuali pasti akan mereka memperebutkannya. Saudara kaum muslimin, bagi orang yang dia menghayati dan merenungkan panggilan dan seruan azan, ini tentu akan menimbulkan efek yang lebih dahsyat, sebagaimana yang dialami oleh seorang ulama tabi'in bernama Fudail bin Iyad. Setiap kali beliau mendengar seruan azan, maka beliau sering menangis. Beliau selalu menangis sampai lantai masjid yang ada di depannya duduk itu selalu basah dengan lantaran tangisan air matanya. Saudara kaum muslimin, bagaimana tidak, seruan azan ini pada hakikatnya adalah undangan dari Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemberi karunia, yang tidak ada satu karunia pun yang dimiliki oleh hamba itu kecuali berasal dari sisinya. Sekaligus dia pemilik siksa yang dahsyat bagi orang-orang yang mengabaikan seruan dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun muazzin, maka beliau adalah penyampai, yaitu undangan dan bukan pemilik undangan. Saudara kaum muslimin, seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in yang bernama Ibrahim As-Sa'id, beliau selalu meninggalkan aktivitasnya ketika beliau mendengar seruan azan untuk sholat. Beliau bertugas, beliau bekerja sebagai seorang penempa logam. Saudara kaum muslimin, setiap kali beliau mendengar seruan azan untuk sholat, sekalipun beliau sudah mengangkat palu, maka beliau tidak lagi mengayunkannya. Beliau meninggalkan seluruh aktivitasnya untuk memenuhi seruan dan panggilan azan. Saudara kaum muslimin, bayangkan seandainya Anda sebagai seorang karyawan, lalu Anda dipanggil oleh atasan untuk menghadap, maka beranikah Anda untuk menunda-nunda panggilan tersebut? Saudara kaum muslimin, bila Anda sebagai seorang prajurit, lalu komandan datang, yaitu mengundang untuk memberikan laporan, maka beranikah orang tersebut untuk dia mengabaikan panggilan tersebut? Beranikah dia memberikan alasan, oh saya ini lagi nonton TV, saya lagi santai, oh saya ini lagi sibuk? Saudara kaum muslimin, bisa dipastikan
orang itu tentu tidak akan mau mengambil resiko. Saudara kaum muslimin, bagaimana pula bila yang memanggil itu adalah Allah Subhanahu wa taala, penguasa mutlak manusia? Bagaimana bila yang memanggil itu adalah yang memegang kunci perbendaharaan langit dan bumi, yang mampu mencabut nyawa manusia seketika? Bagaimana bila yang memanggil itu adalah yang mampu menyetop rizki seseorang secara tiba-tiba? Saudara kaum muslimin, maka adakah yang masih juga enggan dan abai, yaitu dalam memenuhi undangan dan panggilan Sang Pencipta? Masih pantaskah kita untuk terus berleha-leha? Masih pantaskah kita untuk terus menonton TV, sinetron, bersendau gurau ketika Sang Pencipta kita telah mengundang dan memanggil kita? Saudara kaum muslimin, inilah hikmah mengapa seruan azan itu diawali dengan yaitu lafaz Allahu Akbar, itu Allah Maha Besar, karena tidak ada yang lebih agung daripada Allah SWT. Semua selain Allah SWT itu mereka kerdil, mereka berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, semua selain Allah SWT itu mereka butuh kepada Allah. Siapapun dia, tidak ada yang tidak membutuhkan Allah SWT, baik yang di langit maupun yang ada di bumi. Saudara kaum muslimin, dengan keyakinan ini maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan di dalam memenuhi panggilan dan undangan dari Sang Pencipta kita. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan yang bakal menimpa kita, baik di langit maupun yang ada di bumi. Karena bila Allah meridhoi kita dengan kita memenuhi panggilannya, pasti Dia akan menjaga kita dan tidak akan pernah menelantarkan apapun yang kita butuhkan. Saudara kaum muslimin, sebaliknya, bila kita mengabaikan perintah dan panggilan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengindahkan undangan Allah Subhanahu wa taala, kita menganggap risiko besar yang berasal dari makhluknya, maka bagaimana kita bisa menangkis azab dan siksaan yang Allah SWT sewaktu-waktu timpakan kepada orang-orang yang enggan dan abai dari mengikuti dan menyambut seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, hikmah lain dari seruan pekikan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu maknanya adalah agar semua kita ini mematuhi semua apa yang dititahkan dan diperintahkan oleh Allah SWT. Karena bagaimana mungkin seorang itu dikatakan mengagungkan Allah sementara dia tidak mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, begitu agung, begitu mulia seruan ini, namun sayangnya masih banyak jiwa-jiwa yang masih enggan dan abai serta lalai dari memenuhi panggilan Sang Pencipta kita. Saudara kaum muslimin, alangkah jauhnya umat ini dari generasi pendahulunya dari kalangan para sahabat. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud beliau mendatangi pasar dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di pasar. Ketika mereka mendengar seruan untuk azan, serta merta orang-orang di pasar ini meninggalkan perdagangan mereka. Mereka menyambut seruan azan. Melihat pemandangan dan fenomena ini, Abdullah bin Mas'ud pun bergumam, mereka inilah yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, wa iqamis shalah wa itaiz zakah, dari menegakkan salat dan menunaikan zakat. Yakhafuna yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka takut akan satu hari di mana pada hari itu pandangan dan hati itu menjadi goncang. Saudara kaum muslimin, kemuliaan dari seruan azan ini juga terkandung pada dua kalimat. Yang pertama adalah kalimat hayya 'alas shalah, mari menuju kepada salat. Saudara kaum muslimin, betapa agung dan serunya, betapa agung dan mulianya seruan ini. Saudara kaum muslimin, adakah ibadah di dalam Islam yang lebih agung daripada salat? Allah menurunkan perintah untuk salat di saat momen dan tempat yang sangat istimewa, yaitu dikala Nabi SAW di Isra Mi'rajkan ke langit.
Salat ini adalah menjadi wasiat terakhir Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau wafat. Nabi SAW mengatakan, as-salatu as-salatu wa ma malakat aimanukum. Salat, salat dan budak-budak yang kalian miliki. Salat ini pula menjadi penentu bagi seseorang apakah orang itu baik ataukah buruk. Bila dia melalaikan salatnya, maka tentu selain daripada salat pasti akan dia lalaikan. Saudara kaum muslimin, salat ini pula akan menjadi amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba kelak pada hari kiamat. Bila salatnya baik, maka seluruh amalannya pun juga akan baik. Saudara kaum muslimin, kalimat yang kedua yang menjadi keagungan seruan ini adalah hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kejayaan. Saudara kaum muslimin, betapa mulianya seruan ini. Tidak ada seorang pun yang berakal, yang pantas dan layak untuk mengabaikan seruan ini. Inilah seruan yang telah memaksa seorang ulama tabi'in yang bernama Rabi bin Khusaim untuk tetap mendatanginya walaupun dipapah oleh putranya lantaran sakit. Bahkan beliau akan tetap mendatanginya walaupun dengan cara merangkak.